Shalom Bapak Ibu. Yuk mari kita belajar firman Tuhan sekali lagi. Di hari Minggu ini kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur buat siang hari ini. Sekali lagi Bapak, sampaikan isi hatimu ke tengah-tengah kami. Lanjutkan apa yang sedang kau kerjakan dalam hati ini Tuhan, supaya betul-betul bisa didapati sama dengan apa yang kau mau. Sepikir, sehati, satu jalan dengan Engkau Tuhan, satu jurusan dengan Engkau, sejajar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, biarkan pengetahuan yang terbatas, lidah yang terbatas ini Tuhan tetap pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, 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 amin. Mari kita lihat saudara, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ada satu janji Tuhan yang saya mau kita pelajari bersama. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Oke, kita akan baca seperti biasa. Saya akan minta rekan saya untuk bacakan Yohanes 10 ayat yang ke-10. Percaya, perhatikan, ini janji Tuhan untuk setiap kita. Amin, ya. Silakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan Alkitab berkata, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus ada, dia datang untuk memberikan apa? Hidup, life. Dan bukan hanya saudara mempunyai satu kehidupan. Alkitab pun berkata hidupnya yang seperti apa? Yang mengalami kelimpahan. Kelimpahan, oke? Bahasa Inggrisnya adalah overflowing. Ada sesuatu yang keluar dalam hidup Anda, lewat hidup Anda. Ketika Tuhan ada, ya, saya minta kita mengimani ayat ini. Amin. Amin. Mau nggak kita katakan bersama, dalam Yesus hidup saya itu bisa luar biasa dan bisa berkelimpahan. Amin. Ada sesuatu yang keluar dari hidup kita yang nggak bisa tahan-tahan. Kita bukan sekedar menghidupi kehidupan, tapi juga mengalami kelimpahan. Ada sesuatu yang keluar. Bahasa aslinya diambil dari kata yang sama dengan overflowing, keluar. Saya siapkan satu botol kosong. Anda bisa lihat semua di sini, ya. Lihat botol ini, kelihatan dari kamera? Kelihatan ya? Oke. Ini kosong, saudara. Ini kosong, ya. Kalau saya isi dengan air sampai penuh, misalnya, oke. Ya, semoga nggak tumpah. Lihat ya, saya isi nih. Nah, ini hidup yang Tuhan berkata dalam Yesus akan hidup. Ya, tuh, saya isi segini. Cukup gak? Kurang, ya. Kenapa? Karena belum penuh. Boro-boro limpah. Penuh aja belum. Tapi limpah itu artinya apa? Keluar, meluap-luap, ya. Saya isi lagi. Sekali main beginian ya. Tolong jangan berharap tiap minggu pendetanya bawa-bawa beginian, saudara ya. Terus nih, nah, lihat. Ini yang saya sebut kecukupan. Oke? Dan kecukupan tiap orang itu berbeda-beda, ya. Lihat, ini yang saya sebut kecukupan. Nah, kalau kelimpahan itu kayak apa? Maaf, saya nggak bisa praktekkan di sini. Bisa bahasa semua. Tapi kira-kira dari yang tadinya kosong, nggak punya apa-apa, saudara, Tuhan datang mengisi hidup Anda sampai penuh,
Oke? Bukan hanya sampai penuh, tapi juga bahkan apa? Berkelimpahan. Sekali lagi, itu janji Tuhan loh. Alkitab kata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Ya, ibaratnya inilah hidup lah. Dan hidup itu apa? Berkelimpahan. Oke? Jadi udah sampai di sini, berkelimpahan. Ayo, percaya. Pegang ini Tuhan. Ya. Berkelimpahan itu menunjukkan, dengar ya, sesuatu itu ada yang luber keluar dari diri Anda. Oke? Bukan cuma penuh and then that's it. Selesai. Nah, sebaliknya orang di dunia atau orang yang belum sungguh-sungguh, ketika sudah penuh, mereka yang belum dewasa akan menolak untuk berkelimpahan. Mereka hanya mau penuh aja. Lalu apa yang mereka buat selanjutnya? Perhatikan di Lukas sekarang. Lihat Lukas pasal 12. Oke. Ini yang terjadi sebetulnya dengan orang dunia atau orang Kristen yang tidak pernah belajar untuk mau limpah. Sekali lagi, limpah bukan masalah Anda penuh atau enggak penuh. Limpah bukan masalah apa yang Anda punya. Limpah itu masalah apa? Ada yang apa? Keluar dalam diri Anda. Saudara percaya nggak Yesus menjanjikan ketika Ia hadir dalam hidupmu, selalu ada yang bisa keluar lewat hidup kita. Amin. Tidak pernah ada orang yang begitu susah sampai tidak ada yang tidak bisa Ia berikan. Tapi yang orang dunia buat seperti ini, saudara. Lihat. Lukas pasal 12. Coba. Ayat yang ke-13. Lihat. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 13, Ibu Stella akan baca ayat 14 dan seterusnya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ini orang jahat, udah warisan, saudaranya nggak dibagi, saudara. Silakan 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Lihat, Yesus ternyata dalam urusan sengketa keuangan tidak mau apa? Gak mau ikut-ikutan, saudara. Ya, jadi kalau Anda sedang bersengketa dengan saudara Anda soal uang, berebutan warisan, tolong, mungkin doa Anda tidak segera dikabulkan, saudara. Tuhan gak mau ikut-ikutan ternyata. Ayat 15, katanya lagi kepada mereka, perhatikan ini saudara, kenapa orang itu tidak bisa limpah atau tidak pernah bisa merasa puas dengan apa yang dia punya. Nanti terakhir saya akan kasih kuncinya. Anda hidup harus bagaimana supaya betul-betul menang dari dunia. Ayo, kepengen nggak kalau urusan keuangan itu tidak lagi menyakitkan buat kita? Urusan keuangan tidak lagi menyakitkan, itu bukan berarti kita itu mesti dikasih duit terus. Enggak. Ya, karena jujur ya, ekonomi sekarang itu nggak jelas. Benar nggak? Kalau Anda hanya mengharapkan Anda happy ketika Tuhan terus-terusan kasih Anda uang, saya kasih tahu, kamu nggak akan pernah dewasa. Kamu nggak akan pernah dewasa. Ya. Oke, jadi kita menang semenang-menangnya, seperti apa yang firman Tuhan mau. Kalau terus kita paksakan di depan Tuhan, saya mau ini, pokoknya Tuhan, kalau ngoceh-ngoceh terus, marah-marah terus, kamu sampai kapanpun sama kayak anak kecil yang udah maunya. Dipegangin sama 4 orang pun masih ngelawan sampai keringetan, kejar-kejar, nangis, tendang-tendang kiri kanan. Kenapa? Karena udah maunya. Oke, kita harus menang semenang-menangnya seperti yang Alkitab ajarkan. Lihat, perhatikan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap apa? Segala ketamakan. Saya mau Anda lihat ini. Sebab walaupun seorang, lihat, berlimpah-limpah hartanya. Oke. Hartanya berlimpah-limpah, tapi hidupnya dan hatinya tidak pernah limpah. Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Anda tahu nggak, banyak orang yang uangnya banyak tapi malah menyengsarakan dirinya dengan duitnya? Tuh, banyak yang orang uangnya banyak, makin uangnya banyak,
makin pelit dan makin sengsara. Betul? Itu yang sehat, saudara. 16, silakan. Lanjut. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya. Lihat ya, sekali lagi. Hasilnya berlimpah-limpah. Ya, hasilnya berlimpah-limpah. Bukan kehidupannya berlimpah-limpah. Ngerti ya? Bukan hatinya berlimpah-limpah. Hasil hidupnya berlimpah-limpah, tetapi hatinya tidak limpah. Perhatikan, ia bertanya dalam hatinya, apa yang aku harus perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah. Lihat, ini hidupnya dia. Udah begitu apa saudara? Penuh hidupnya. Ketika sudah penuh, dia bilang gini, udah penuh loh. Sementara yang keluar masih terlalu banyak. Aduh, saya ngapain ya? Saya udah gak tahu lagi mau diapain dengan harta saya. Lihat ya. Alih-alih dia izinkan harta ini keluar, yang dia buat apa? Coba lihat ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Satu udah penuh, hasilnya masih ada, ini gak mau keluar. Dia bilang apa? Oh, kita apa? Bikin lagi yang baru kebutuhan. Ngerti ya? Ngerti ya? Diisi lagi untuk mempersingkat proses, saudara. Anggap aja udah diisi. Udah diisi lagi. Ting. Kalau ini sudah penuh, gak ada perubahan hati, apa yang akan dia buat? Hah? Bikin satu lagi. Tolong salah satu orang ibu. Dia bikin satu lagi. Lihat ya. Nih, hasil hidupnya masih banyak, saudara. Ini apa? Penuh lagi. Tapi semuanya dia simpan, dia pelihara menjadi apa? Milik dia. Ada perbedaan yang jelas antara kelimpahan di hati dengan kelimpahan di hasil kehidupan. Itu ya. Anda bisa punya rumah satu. Yuk semua perhatikan nih. Lalu Anda berkata begini, Tuhan, enough is enough. Saya bersyukur saya punya rumah. Hari ini kami dipercaya rumah oleh Tuhan. Bukan tentunya di daerah yang kami mau secara daging, secara manusia. Dan bukan di bentuk yang seperti yang kita mau. Oke? Kalau nurutin maunya kita, saya sih kepengennya tetanggaan sama Plaza Indonesia kalau bisa. Ya. Atau di belakangnya Hotel Pullman juga gak apa-apa. Ya, pengennya kayak begitu. Tapi kalau saya gak pernah belajar puas, oke, lihat ya. Dalam hidup saya itu sama seperti masih ada apa? Ruang yang kosong yang harus saya isi. Sekalipun saya udah punya rumah. Nanti katakanlah saya kebeli rumah yang besar di lokasi yang saya suka. Oke? Yang ini masih ada, nggak dijual, saking kayanya sebenarnya. Dibuat apa nggak tahu, didimin aja udah. Jadi tempat tinggal kecoa sama tikus, sama hama-hama, karena nggak pernah dipotong. Dan saya nggak pernah puas juga. Hati saya nggak pernah limpah. Saya akan punya kebutuhan lain yang masih kosong. Tahu nggak? Selama ini masih kosong, hati kita itu masih sengsara. Bener nggak? Betul nggak? Kosong, nggak pernah puas. Anda punya rumah, Anda punya mobil, Anda butuh mobil lain lagi, kosong lagi. Sudah cari uang lagi, Anda hidup lagi sehemat-hematnya.
Kalau ada yang kenal orang kayak gini, tolong jangan disebut namanya ya. Segala kesamaan dalam cerita hanya kebetulan belaka. Dan ini penuh sekalipun. Kalau saudara gak pernah belajar limpah, kebutuhan akan datang. Saya udah pegang telepon di meja si kecil. Lihat, selama ini masih ada, kamu gak akan pernah tenang hidupnya. Ngerti ya? Sekalipun kamu udah punya. Ngerti? Karena itulah orang semakin banyak lumbungnya kelihatannya, tapi masih ada ininya, gak akan pernah bisa limpah hidupnya. Ngerti maksud saya? Jadi saudara, kelimpahan itu, saya kasih tahu. Listen, semua lihat ke depan. Dimulai dari perasaan apa? Cukup. Anggap gak? Anggap ya. Kalau saudara merasa cukup aja, saya bisa limpah. Selama masih ada yang mau kita kejar, apapun itu juga, kamu gak akan bisa limpah. Anggap maksud saya? Anggap ya. Oke? Ketika ini cukup dan Tuhan tambahkan lagi setelah Anda cukup, keluar gak airnya? Tumpah gak? Tumpah ya. Di situ saudara hidup seperti yang Tuhan mau. Saudara menggenapi janji Tuhan. Aku datang to give you life. Dan kalau kamu udah puas dengan Tuhan, the next yang Dia berikan dalam kamu, itu akan bisa kamu salurkan ke orang lain. Betul? Amin. Bisa minta botol yang lebih kecil itu? Ya. Kalau, bayangkan ya, kalau hasil saya segini saudara, dan kecukupan saya segini, kata nggak? Bayangkan, dari hasil segini aja, tapi saya punya kecukupan yang lebih kecil, saya sudah bisa limpah. Ngerti ya? Nangkap ya? Jadi Tuhan itu mau sebetulnya hidup kita itu overflowing. Ada yang keluar. Nah, yang gak bisa bikin overflowing itu apa? Karena terlalu banyak yang kita butuhkan. Tangkap. Oh, rumah satu, aduh bersyukur Tuhan. Gak lama gini. Tapi kan kita anaknya 3. Masa rumah cuma 1? Anda kerja rodi lagi, ya kan? Ini masih segini. Yang ini masih kosong sama sekali ya. Tas-tas yang mewah belum punya. Oke? Mobil mewah udah ada 1. Nanti ada lagi yang kosong, apalagi yang lain. Sampai kapanpun kamu gak akan pernah bisa menikmati hidup, karena selalu ada yang dikejar. Selalu ada yang kosong. Selalu ada yang kamu anggap kurang dalam hidup ini. Suami istri pun sama. Ya. Setelah bergaul dengan orang lain, Anda lihat, kayaknya enaknya kalau punya istri kayak gitu. Anda mulai tidak puas dengan istri Anda. Nanti istri Anda udah kayak begini, ada lagi kebutuhan yang lain. Aduh, enaknya sama. Nangkap? Kenapa orang pisah? Kenapa? Karena nggak pernah belajar untuk merasa apa? Puas dengan apa yang dia punya. Boro-boro overflowing kelimpahan. Boro-boro bisa mengampuni, saudara. Gak bisa, kenapa? Karena kebutuhan terlalu banyak. Oke? Kita singkirkan dulu semua ini. Minggu depan belum tentu ada lagi alat peraganya ya. Oke? Lihat
bersama-sama dengan saya sekarang Galatia 2. Jadi kita mesti gimana, Pes? Lihat, yuk Galatia 2. Ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan ajar sama saya. Anda mau nggak hidup kita overflowing? Mau? Saya pengen lu, ya. Sedikit banyak setiap orang di dunia ini pasti terikat dengan namanya kebutuhan atau keinginan. Kenapa? Faktanya kamu ngelihat iklan keinginan kamu itu tiap hari di mana-mana. Betul kan? Ada nggak iklan TV yang ngajarin kamu puas dan hemat? Ada? Ada? Nggak pernah ada. Ya, ada iklan mobil mewah, di bawahnya ada tulisan puaslah dengan apa yang kamu punya, gak usah ganti kalau emang gak punya duit. Gak ada. Semua orang kepengen produknya dibeli. Gimana caranya kita bisa menang? Ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan ajar sama saya. Galatia 2 ayat 20. Coba lihat. Bukan. Galatia 2 ayat yang ke-9 dan ke-10. Oke. Silakan Stella. Galatia 2 ayat yang ke-9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Lihat, aneh banget saudara, lihat ya. Dalam konteks pengutusan, ya, lewat sidang-sidang di Yerusalem, lihat ini, lihat ayat 10, lihat ya. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Aneh ya? Dalam konteks kehidupan dan pelayanan loh, diutus ke dunia. Aneh ya? Caranya jaga hati itu bagaimana? Mengingat orang-orang apa? Miskin. Saudara tahu nggak? Anda mau punya hati yang limpah, caranya gimana? Belajar melihat ke bawah. Ngerti? Belajar ngelihat ke bawah. Selalu ada orang yang lebih susah daripada kamu. Ketika kamu ngelihat ke bawah, aneh ya? Sampai Paulus berkata, kita harus ingat orang miskin dan sungguh-sungguh melakukannya. Betul kan? Itu yang sungguh-sungguh aku lakukan. Yang aku berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh melakukan apa? Ingat orang miskin. Dengan kata lain, ngelihat ke bawah itu harus disengaja. Kamu berusaha sungguh-sungguh. Ya, ini orang susah tuh banyak. Setiap kali kamu ngelihat ke bawah, kamu akan bersyukur dengan apa yang kamu punya. Gak ada cara lain. Tapi kalau ngeliatnya ke atas melulu, saudara, yang tadinya baik-baik saja rumah tangganya, berantem mendadak. Betul kan? Kenapa? Karena lihatnya ke atas mulu. Maka saya kasih tahu ya, setiap kali Anda posting sebagai orang percaya, dengar ya. Setiap kali, dengar ya, semua yang hadir ya. Setiap kali kamu posting sebagai orang percaya, yang kamu tonjolkan harta kamu, apalagi dengan maksud supaya orang lain lihat, saya kasih tahu ya, kamu berbuat hal yang jahat. Serius. Kamu merangsang hidup orang untuk memiliki lebih daripada apa yang ada dalam diri mereka. Lain kalau kamu memang gak bisa makan. Serius. Ya. Dunia ini ajar kita melihat kemana? Ke atas. Dunia ini ajar kita, yuk naik ke atas. Lihat lebih tinggi. Lihat apa yang bisa kamu raih sebetulnya. Tapi Alkitab ajar kita apa? Melihat ke bawah.
Nangkap saudara? Lalu Pak, kalau saya udah di bawah bagaimana? Tahu nggak? Sekalipun Anda udah di bawah, percaya nggak? Tetap pasti ada orang yang lebih susah daripada kamu. Benar? Betul? Ada orang yang anaknya sakit-sakitan, saudara, yang keluarin biaya udah sampai MM-an. Bahkan mau hidup normal aja, itu utangnya udah banyak sekali. Minta banyak nih uang hidup normal aja, utangnya udah banyak sekali. Rumah apa semua udah dia jual, just to live normal. Sementara yang sebetulnya udah cukup, pengen apa? Bangun lumbung lagi. Kepengen apa? Bangun lumbung lagi. Dan gak pernah ada kata puas dalam hidup ini. Arti ya? Saudara mau gak hari ini belajar bersyukur? Anda tahu gak, kalau Anda ngeliat ke bawah, Anda akan sadar what you have is much. Betul? Betul? Yang Anda punya itu udah cukup sebetulnya. Tuhan menjanjikan apa? Kecukupan dan hati yang limpah. Dalam Tuhan selalu ada yang bisa kau buat untuk orang lain. Amin. Amin. Saya berdoa Anda ngerti loh hal ini. Satu, kita yang berkata cukup. Kalau saudara gak pernah berlatih berkata cukup dengan apa yang kamu punya, kamu sampai kapanpun gak akan pernah bisa cukup. Yang kedua, setelah Anda cukup, apa? Izinkan berkat Tuhan yang mengalir berikutnya membuat orang-orang merasakan Tuhan hadir dalam hidup Anda. Amin. Kalau hidupmu saudara kosong terus, gak pernah merasa puas dengan apa yang kamu punya, sampai kapanpun, dengar ya, kamu gak akan pernah bisa merasakan apa? Kelimpahan ya. Alkitab berkata, orang-orang miskin harus terus kamu ingat. Dan itulah yang aku sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan. Amin. Yuk kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa sama-sama. Yuk taruh handphonenya, udah ya. Mari kita berdoa untuk Alkitab kita. Minta sama Tuhan. Tuhan, ajar aku melihat ke bawah, Tuhan. Ajar aku melihat ke sekelilingku. Ada begitu banyak hal yang bisa aku lakukan sebetulnya. Ada begitu banyak orang di bawah aku, Tuhan. Sehingga membuat aku bisa merasa bersyukur untuk apa yang aku punya. Dan bisa mulai punya hati yang limpah terhadap sesamaku. Terima kasih untuk anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih. Bapa, hari ini Bapa berdoa. Ke depan zaman itu gak akan tambah gampang. Bahkan tambah sulit. Kalau saudara gak pernah menang dari belenggu keuangan, selalu ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih, kamu gak akan pernah limpah nak sampai kapanpun juga. Gak akan pernah bisa. Karena dunia itu selalu mengeluarkan penawaran demi penawaran terbaru, supaya Anda selalu punya keinginan. Dan sampai kapanpun Anda akan selalu tersiksa. Selalu bisa berhenti tersiksa ketika kau berkata cukup dan mulai limpah. Mari kata kita sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat yang nonton, yang mendengar, dan yang hadir tempat ini. Buat hati kami limpah. Jangan biarkan hidup ini hanya sekedar membangun lumbung demi lumbung demi lumbung, terus merasa kosong, terus merasa kosong, terus merasa kosong. Dalam nama Yesus, ubah hati kami biar limpah. Dan hari ini mata kami arahkan ke bawah. Ketika kami melihat ke atas, biarlah mata ini hanya melihat Yesus saja. Selebihnya Tuhan, biar mata ini melihat ke bawah. Melihat ke bawah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, bebaskan dan merdekakan setiap kami, supaya kami bisa menggenapi rencana-Mu yang sempurna. Setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. God bless you. Saya berdoa Anda mengalami